Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, praktikum biofarmasetika tentang disolusi tablet paracetamol. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, pertama Ferry Wisningsi, kedua Gulika Kartika Putri, ketiga Suci Pujianti, keempat Kulita Sari, dan yang kelima adalah Henry Eriandi. Selanjutnya definisi akan dijelaskan oleh Kulita. Yang pertama, pengertian atau definisi. Proses melarutnya suatu obat disebut disolusi. Uji disolusi yaitu uji pelarutan in vitro, mengukur laju dan jumlah pelarutan obat dalam suatu media atau aqueous dengan adanya satu atau lebih bahan tambahan yang terkandung dalam produk obat. Pelarutan obat merupakan bagian penting sebelum kondisi absorpsi sistemik. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama itu penentuan panjang gelombang larutan zat aktif. Buat larutan standar konsentrasi 10 mikrogram per mili, lalu ukur serapannya pada panjang gelombang 220 sampai 350 nanometer. Kemudian pembuatan kurva kalibrasi. Buat larutan standar dengan beberapa konsentrasi dan ukur serapannya pada panjang gelombang maksimum. Penentuan profil disolusi. Wadah disolusi chamber diisi air, atur suhu 30 derajat Celcius, lalu isi medium disolusi sebanyak 900 ml. Sampel tablet 6 tablet dimasukkan ke dalam chamber, lalu atur pada kecepatan 50 rpm. Next. Kemudian larutan diambil sebanyak 5 mili setiap waktu 5, 10, 15, 20, dan 30 menit. Setiap pengambilan sampel harus digantikan dengan medium lagi sejumlah yang sama. Lalu larutan yang tadi diambil 5 mili, diambil 1 mili, lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan cukupkan dengan dapar fosfat dengan pH 5,8 sampai tanda batas. Masing-masing larutan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dengan spektro UV-Vis. Kemudian tentukan kadar zat aktif yang terdisolusi per satuan waktu menggunakan kurva kalibrasi. Ya, selanjutnya ada data hasil praktikum. Di sini ada uji disolusi tablet paracetamol 500 mg pada media dapar pH 5,8 dan suhu 37 derajat Celcius. Langkah kerja uji disolusi dapat dilihat pada modul praktikum dan diperoleh data sebagai berikut. Waktu per menit 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Absorbansinya 0,3301, 0,34699, 0,34875, 0,35420, 0,33909, 0,33676. Next. Selanjutnya ada kurva kalibrasi paracetamol, yaitu dengan konsentrasi atau ppm 3, 5, 7, 9, dan 11.
Absorbansinya 0,2420, 0,3464, 0,5073, 0,6152, 0,7358. Dan ini hasil perhitungan ABR, yaitu dengan hasil A sama dengan 0,0496, B sama dengan 0,0628, R sama dengan 0,9978. Dan di bawah sini ada grafik kurva kalibrasi parasetamol. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan uji disolusi pada tablet paracetamol ini. Kita menggunakan perhitungan rumus yang Y sama dengan BX plus minus A. Y-nya itu dari absorbansi dari tabletnya, seperti ini, hasil data praktikum yang kita dapat, Y-nya dipakai pada waktu kelima ini karena kita ingin menghitung waktu yang kelima menit. Kemudian nilai B-nya ini didapat dari hasil kurva kalibrasi dari paracetamol zat uji. Zat ujinya kita pada saat ini konsentrasi 3,579 dihasilkan data absorbansi seperti ini. Kemudian kita cari kurva kalibrasinya. Kemudian kita dapat hasil dari sama regresi linearnya, kita dapat A-nya sekian, B-nya ini, dan R ini. Bisa dilihat semakin tinggi konsentrasinya, semakin besar absorbansi yang didapatkan. Dan absorbansi yang didapatkan ini sesuai range dari 0,2 sampai 0,8. Perhitungannya, setelah kita dapatkan X, kemudian kita cari faktor pengencerannya. Volume media disolusinya bisa disebutkan tadi pada saat alur pembuatan 900 ml. Kemudian labu ukur yang kita gunakan untuk mengencerkan dari zat yang kita pipet itu 100 ml. Kemudian kita dapat 401 mg. Kemudian kita cari faktor kumulatifnya. Volume precipitkannya 5 ml. Volume media disolusinya sama 100 ml. Kemudian FM di sebelumnya, karena sebelumnya dia dimulai dari 0, jadi kita belum ada zat yang terdisolusi sebelumnya. Hasil miligram terdisolusinya FP ditambah FK, dan bisa dilihat hasil terakhirnya persen terdisolusinya 80%. Ini pada menit kelima dia masih tinggi 80%. Selanjutnya yang kedua, kita hitung juga ke menit 10. Menit 10 ini sama menggunakan absorbansinya menit yang ke-10 tadi ada di tabel. Menit 10-nya sama dari sampai FP-nya sama, dia di bedanya adalah di FK. Kita hitung menit ke-10 yang karena kita berkesinambungan dari 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi FP menit sebelumnya ini 401 ini dari hasil FP-nya dari hasil miligram terdisolusinya 5 menit kelima. Dia berkesinambungan sampai ke menit 30. Dan pada saat menit ke-10 dia semakin banyak yang terdisolusi, ada 85%. Menit ke-15 juga ada 86%. Menit ke-20-nya juga makin tinggi, 87%. Menit ke-25-nya
Nah, menit ke-25-nya ini dia turun dari 87%, dia turun jadi 83%. Penyebabnya mungkin semakin lama menit, semakin dia terdisolusi, semakin habis zat yang berefeknya. Dan menit ke-30 juga dia semakin turun persenannya. Jadi titik pencapaian tadi di menit ke-20. Di 87% ya. Nah, ini puncak efek bisa tercapainya 87% miligram yang terdisolusinya. Dan ini hasil perhitungan miligram terdisolusi yang sudah dimasukkan ke tabel dari menit ke-5 hingga menit ke-30. Miligram terdisolusinya dimulai dari 401 hingga 413 yang terdisolusi, sedangkan tablet uji yang kita gunakan itu 500 mg, sisanya itu adalah zat tambahannya. Ini ada grafik miligram terdisolusinya, sama kayak yang tadi, cuma beda dibikin grafik. Ini pada menit ke-5, dia pada saat obat masuk mengalami pendistribusian, kemudian dia mulai terabsorpsi, terdisolusi sampai puncaknya di menit ke-20, tadi bisa dilihat yang 80%. Kemudian pada saat menit ke-25 dia mengalami penurunan karena semakin lama tablet yang terdisolusi dia semakin turun efeknya dikarenakan adanya zat tambahan. Dan pada menit ke-30 terjadi penurunan. Oke, selanjutnya perhitungan AUC. AUC itu untuk menghitung ED30. AUC dihitung dari menit 0 sampai ke 5 sampai seterusnya menit ke 30. Nah, AUC 0 sampai 5 itu Ferin next ke diagram Ferin. AUC 0 sampai ke 5 itu ngebentuk suatu segitiga. Nah, makanya di sini rumus AUC 0 sampai 5 itu ngikutin rumus segitiga. A kali T bagi 2. A-nya itu adalah alasnya 0 sampai 5, berarti alasnya itu 5. Dikali tingginya itu hasil dari miligram terdisolusi pada menit ke-5. Dibagi 2, dapatnya 100. Nah, ini dia grafiknya. Nah, grafiknya itu akan membentuk segitiga, makanya di situ rumus AUC 0 sampai 5 itu menggunakan rumus segitiga A kali T bagi 2. Next, Ferin. Selanjutnya, AUC 5 sampai 10 menit, itu dia AUC 5 sampai 10 menit itu membentuk suatu trapesium, makanya rumus AUC 5 sampai 10 menit, rumusnya A tambah B bagi 2 kali T. Nah, A itu adalah miligram terdisolusi dari menit ke-5 ditambah B. B itu miligram terdisolusi di menit ke-10 dibagi 2 dikali T. T-nya itu tingginya dari 5 sampai 10, berarti 10 dikurang 5. Nah, didapatkan hasil 2076,033 mg per menit. Next, Ferin. Selanjutnya menit 10 ke 15, 15, 20, 20, 25, sampai 25, 30 sama menggunakan trapesium. Tinggal dilanjutkan lagi aja perhitungannya. Seperti AUC 10 sampai 15 itu A-nya berarti menggunakan miligram terdisolusi 10 menit, B-nya menggunakan miligram terdisolusi 15 menit dibagi 2, dikali T-nya itu berarti 15 dikurang 10. Begitu juga 15 sampai 20, A-nya berarti miligram terdisolusi 15 menit, ditambah B-nya itu miligram terdisolusi 20 menit, dibagi 2, dikali 20 kurang 15, sampai seterusnya di menit 25 sampai 30. Next, Ferry. Next ke ED30.
Lanjut, setelah menghitung AUC sampai 25 ke 30, kita hitung ED 30. ED 30 itu rumusnya AUC 25 sampai 30 dibagi AUC total. Jadi AUC total itu adalah AUC dari yang 0 sampai 5, 5, 10, 10, 15, 20, 20, 25, 25, 30 itu semua dijumlahin, baru jadi AUC total. Makanya AUC 25 sampai 30 itu 2077,907 mg dibagi totalnya dikali 100% didapatkan dari 30, 17,87%. Selanjutnya ada pembahasan hasil praktikum. Dari hasil data tablet profil disolusi tablet paracetamol sudah memenuhi syarat paracetamol pada farmakope edisi 5, yaitu mengandung paracetamol tidak kurang dari 80%. Namun saat melihat data obat terdisolusi miligram disolusi mengalami penurunan pada data menit ke 25 dan 30. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan uji disolusi yaitu bahan tambahan yang digunakan pada sediaan obat. Dapat mempengaruhi kinetika pelarutan obat dengan mempengaruhi tegangan muka antara medium tempat obat melarut dengan bahan obat ataupun bereaksi secara langsung dengan bahan obat. Penggunaan bahan tambahan yang bersifat hidrofob seperti magnesium stearat dapat menaikkan tegangan antar muka obat dengan medium disolusi. Beberapa bahan tambahan lain dapat membentuk kompleks dengan bahan obat, misalnya kayak kalsium karbonat dan kalsium sulfat yang membentuk kompleks tidak larut dengan tetrasiklin. Hal ini menyebabkan jumlah obat terdisolusi sedikit dan berpengaruh pula terhadap jumlah obat yang diabsorpsi. Next pair. Dan kesimpulan dari kelompok ini, pada data yang sebelumnya kita mengambil kesimpulan bahwa tablet paracetamol yang diuji sama dengan syarat yang ada di farmakope edisi 5. Tetapi pada obat yang dilakukan disolusi mendapatkan data obat yang terdisolusi mengalami penurunan pada data 2 menit ke 25 dan 30. Berikut daftar pusaka yang kita gunakan untuk mengerjakan laporan praktikum biofarmasetika ini. Kami dari kelompok 5, saya perwakilan dari kelompok 5, ingin mengakhiri presentasi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.